wabarakatuh. Baik, baik sobat SAR semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tepatnya di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banda Aceh. Saya anggota Laksar tahun 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berwawancara sedikit dengan salah satu senior saya yang menjadi inspiratif di kantor, serta jadi salah satu panutan saya di kantor ini. Baik, Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvito. Saya pernah di Basarnas tahun 2020. Ya, itu tahun masuk dan banyak perkembangan dan dinamika bekerja di Basarnas. Posisi sebagai seorang rescuer. Saya seorang rescuer dari penerimaan dan sekarang setelah itu kurang lebih berjalan 15 tahun. Adapun beberapa tugas laksar. Yang pertama yaitu rekan yang baru bergabung, junior. Yang pertama pemesan ketika dikasih kesempatan apapun itu laksanakan seoptimal mungkin. Tantangan dinamika di lapangan ya harus kita konsepkan ya sesuai dengan permintaan atau aturan yang berjalan di Basarnas. Ya, selain itu si rescuer banyak tugas karena di sini pun masih banyak kekurangan personil. Ya, di kantor SAR Banda Aceh banyak tugas-tugas yang merangkap tidak hanya operasi SAR. Tugas utama rescuer itu siaga, operasi dan latihan. Nah, itu tugas fungsi seorang rescuer. Jika nggak ada siaga ya latihan, berlatih mau mengasah ilmu yang lebih mendalam. Sekarang budaya digital banyak pengetahuan yang bisa kita sharing. Pertama yaitu untuk rekan yang ada tugas laksar, tingkatkan terus kemampuan jaga fisik ya, tingkatkan kemampuan baik itu kemampuan individu, tim, dan pengetahuan yang lain. pertanyaan Bang. Menurut Abang sendiri, arti dari nilai kompeten bagi Abang sebagai seorang ASN di Basarnas apa, Bang? Ya, kompeten ya sesuai dengan tugas dan fungsi seorang rescuer itu, karena kita di sini memang dituntut ya itu tugas suatu rescuer harus berkompeten di segala bidang, baik itu water rescue dan yang lain, CSR dan ilmu SAR yang lain. Kita harus menguasai ketika di lapangan. Kita ya harus berkompeten dan profesional. Kedua, bagaimana cara Abang menjaga dan meningkatkan kompetensi pribadi dalam menghadapi tugas-tugas di Basarnas yang penuh dengan resiko? Ya, pertama itu di latihan ya. Di latihan itu sangat berpengaruh ya untuk menjaga kompetensi kita, sharing ilmu antara kawan dan kawan yang lain. Karena untuk mengikuti diklat tertentu itu mungkin waktunya itu terlalu lama. Nah, di sini diadakan latihan rutin itu ya sangat bermanfaat, di mana kita bisa sharing ilmu yang kita bisa mengeluarkan ke yang tidak bisa. Di situ sangat banyak manfaat ketika saya mengembangkan ilmu itu dari segi latihan,
pengalaman Sarcelen dan yang latihan rutin dan latihan gabungan dengan instansi lain. Baik, satu bidang lagi. Mungkin boleh kami minta saran dari abang untuk kami yang seorang ini dari calon ASN untuk karir kedepannya, bang. Baik, ya, untuk saran calon-calon ASN ini yang pertama yaitu jaga kondisi kesehatan, harus melaksanakan kayak jaga kesehatan, dipelihara terus kesehatannya, salah satunya kontrol body mass index yaitu harus ideal, dan konsumsi vitamin dan olahraga yang teratur, menjaga pola makan. Dan selanjutnya tetap latihan, jangan lupa yang seorang muslim ya tingkatkan di mana dia. Baik bang, untuk kesimpulannya dari pembicaraan tadi bang, saya sampaikan. Baik, jadi dari pembicaraan yang tadi itu kesimpulan terakhir, pertama kita seorang rescuer tetap harus menjaga kesehatan, karena apabila kesehatan kita tak terjaga, semua aktivitas juga bisa kita ikut ya, jadi kita ketinggalan terus. Nah, yang kedua, kita tetap harus memotivasi ya, atau harus disiplin ya. Disiplin dari segi apapun, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus diminum ya, karena apabila kita disiplin, salah satu kunci keberhasilan itu adalah meminum kedisiplinan. Tinggal kita bagi waktunya, jam berapa kita bangun dan sampai ke kantor dan latihan dan segala macam. Gimana cara kita harus bisa tegakkan disiplin apapun itu, dimanapun, nah, di kantor maupun di luar kantor, karena kunci penghasilan itu adalah disiplin. Semua ruang lingkup disiplin itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Yang lain ya, kita jangan terpengaruh sama lingkungan ya. Ketika ada lingkungan yang kurang pas, itu jangan kita mendalami, jangan kita ya masih junior itu disingkirkan, dipilah-pilah, disaring kembali, ada filter, disaring. Bagi saya merugikan saya, jangan dilaksanakan ya. Itu pengaruh lingkungan di dalam di luar, jika membahayakan untuk kita, itu jangan dilaksanakan. Terus jauhi narkoba itu jangan didekati, harus dijauhi ya, narkoba, pinjol dan yang lain-lain. Itu pesan kesimpulan terakhir, karena sangat berpengaruh ke kinerja rekan-rekan apabila itu sudah terjebak ke dalam ya narkoba ya, minuman keras, narkoba sangat bahaya, bisa langsung dipecat ya. Boleh dijauhi, jaga nama baik kantor, walaupun tidak membuat kita kaya ya, setidaknya kita bisa kita sehari-hari ya. Saya Muhammad Ekal dan narasumber Bang Amrianto, terima kasih atas waktunya. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying